Makna jamasan keris dalam budaya Jawa. Halo para Wadduers, kita bertemu lagi dalam channel Waddu Sanjaya dalam edisi misteri ya. Pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang makna dari jamasan pusaka atau jamasan keris atau tombak ya, atau san aji. Dalam budaya Jawa, keris bukan hanya sebatas senjata maupun ageman, piandel, bukan itu saja, tapi keris juga atau pusaka mengandung simbol-simbol tentang jati diri manusia itu sendiri. Misalnya dengan bentuk bilah-bilah tertentu yang menyimbolkan sifat atau karakter dari pemilik pusaka tersebut. Misalnya keris lurus mengisyaratkan bahwa pemiliknya memiliki fokus tujuan yang lurus, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga untuk kemaslahatan dalam kehidupannya bermasyarakat. Sedangkan keris luk biasanya bermakna kepada cita-cita dan harapan hidup. Keris luk biasanya dimulai dari luk ganjil ya. Tidak jarang sekali ada luk genap. Kalaupun ada, biasanya itu karena putus karena karat, atau itu adalah jenis keris kalawijan, yaitu keris di luar pakem yang benar. Itu keris luk biasanya dimulai dari luk 3 ya, kemudian 5, 7, 9, 11 dan 13 yang merupakan luk tertinggi. Pada dasarnya semuanya adalah simbol dari manusia itu sendiri. Misalnya adanya gandik, kembang kacang, dan sogoan yang merupakan simbol dari lingga dan yoni. Lingga dan yoni sendiri adalah simbol dari kesuburan, simbol dari Bopo Angkoso dan Ibu Bumi yang merupakan simbol asal muasal kehidupan atau sangkan paraning dumadi, dan biasanya dilengkapi dengan kembang kacang. Kembang kacang merupakan simbol dari wijining agesang atau hasil dari bertemunya Bopo Langit dan Ibu Bumi yang menghasilkan wijining agesang, yaitu manusia. Jadi pusaka atau keris merupakan simbol dari manusia itu sendiri. Sehingga pada waktu setiap tahun baru Suro ya, tahun baru kalender Jawa, keris biasanya dijamas. Dijamas artinya adalah disucikan kembali, dinetralkan kembali, atau dimandikan. Orang awam biasanya mengartikannya dimandikan. Karena keris adalah simbol dari manusia, sehingga setiap tahun baru kalender Jawa disucikan atau dimandikan lagi sebagai simbol ruwat ya, sebagai simbol kita membersihkan diri kita dari segala kotoran dan kesalahan gitu ya, supaya kembali menjadi baru atau fitrah kembali. Nah itu, jadi pusaka pada hakikatnya adalah simbol dari manusia itu sendiri, khususnya pemiliknya, karakter pemiliknya ada di gambaran di sana. Biasanya dalam jamasan pusaka memiliki ubur rampe yang beraneka ragam
Nah, pada video kali ini kita tidak menggunakan ubur rampe yang beraneka ragam itu, karena pada dasarnya pusaka adalah sebuah benda. Yang penting kita harus jaga, kita rawat dari karat, dari debu, dan dari hal-hal yang lainnya ya. Tanpa menggunakan ubur rampe yang sedemikian banyak pun juga bisa ya. Ya, hakikatnya adalah dibersihkan. Di video ini kita menyiapkan air, sabun ya, sabun menggunakan sabun jeruk, sabun lemon itu, menggunakan air biasa, dan juga menggunakan minyak khusus untuk pusaka. Setelah kita mandikan dengan air bersih, sambil kita sikat sedikit-sedikit ya, kita pejit-pejit, kemudian setelah itu kita keringkan. Lalu jangan lupa setelah kering ya, dengan bantuan kipas angin tadi saya itu menggunakan minyak, dioleskan minyak tentulah sangat baik bagi besi ya, akan mencegah terjadinya korosi sehingga pusaka bisa diteruskan turun temurun tanpa ataupun dengan sedikit karat ya. Berbeda dengan keris yang tanpa karatan ya, atau tanpa rawatan ya, maka akan cepat sekali berkarat dan anak cucu kita nanti akan tidak melihat pusaka itu seperti pada sebelumnya ya, akan banyak karat, banyak yang rusak gitu ya. Nah, minyaknya adalah minyak khusus untuk besi ya, bisa menggunakan minyak untuk mesin jahit itu ya, biasanya dijual murah itu juga bagus. Atau Anda beli pusaka beli minyak yang khusus pusaka itu akan lebih bagus lagi, karena biasanya minyak untuk pusaka itu sudah dilengkapi dengan bahan yang bisa memunculkan pamor dengan lebih baik daripada minyak yang biasa. Minyak yang kita gunakan di video ini adalah minyak dari campuran beberapa minyak ya. Ada minyak pusaka, kemudian ada minyak yang wangi itu minyak misik ya, kemudian kita campur dengan minyak rem. Kenapa kok kita pakai minyak rem? Karena itu berdasarkan pengalaman, minyak rem itu bisa meresap sampai ke pori-pori dari pusakanya, sehingga semua lipatan itu bisa dijangkau oleh minyak rem ini ya. Misalnya ada sela-sela gonjo itu, nah itu bisa meresap ke sana. Berbeda dengan minyak-minyak biasa, itu biasanya akan lewat saja ya, nggak sampai meresap gitu. Nah, itu kelebihan dari pencampuran minyak rem. Jadi ketika kita membersihkan pusaka itu harus hati-hati ya. Hati-hati, tentunya diawali dengan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, sebagai bentuk penghormatan kepada budaya leluhur, budaya mbah-mbah kita dulu. Nah, tentunya harus hati-hati karena ada warangan di keris ya. Harus hati-hati kalau kebeler atau kegores ya, ada warangan tertentu yang berbahaya ya. Kembali ke jamasan lagi. Jamasan itu sudah ada sejak dulu ya, sejak keris pusaka itu ada, itu sudah ada jamasan. Fungsinya untuk membersihkan, khususnya keris-keris tempur ya, keris-keris kesatria yang digunakan untuk bertempur itu bersimbah darah istilahnya gitu ya, dulu untuk perang memang fungsinya. Jadi dibersihkan karena darah mengandung garam, harus dibersihkan. Kalau tidak nanti garam itu akan merusak besi baja, jadi harus dibersihkan ya, seperti itu. Tapi perlu diingat juga bahwasanya keris itu tidak hanya digunakan sebagai alat perang ya,
Ada keris-keris tertentu memang dibuat spesial bukan untuk perang, misalnya untuk ritual pelengkap ritual-ritual tertentu dalam kepercayaan zaman dahulu ya. Nah, demikianlah makna dan arti dari jamasan yang merupakan simbol pembersihan jiwa dan hati dari pemilik pusaka itu. Terima kasih, subscribe.